Oke, Tribuners, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Hendra Saputra di acara Corner, Kampus Corner maksud saya. Di sini kita sudah kedatangan tamu ya dari HMI Sabang Bener Lampung, Ketua Bidang PPD ya. Tahu apa itu PPD? Partisipasi pembangunan daerah. Oke, partisipasi pembangunan daerah dengan Bang Febi, Betul. Febi Satria. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas Hendra sehat. Alhamdulillah kita juga sehat. Oke, buat Bang Febi dari HMI Sabang Bener Lampung kita untuk Bang Febi sendiri kuliahnya di Saya berkuliah di Unila di Fakultas FISIP jurusan Ilmu Pemerintahan. Oke, FISIP ya. Oh, berarti bersambungan ya dengan bidang PPD tadi, ilmu pemerintahan kalau ya kan. Iya. Untuk Bang Febi sendiri sudah lama di HMI? Kalau ber-HMI saya sudah kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oke. Di cabang Bandar Lampung khususnya untuk PPD ya. Bidang PPD sendiri apa itu biasanya di yang jadi pembahasan kawan-kawan PPD itu di cabang Bandar Lampung tuh apa? Nah, jadi kalau di HMI khususnya di cabang Bandar Lampung, PPD ini membidangi soal pembangunan daerah. Nah, jadi kalau untuk kegiatan kami sendiri di bidang PPD itu kami banyak kajian tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan contoh oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota. Nah, kami banyak mengkaji kebijakan-kebijakan itu. Pun di dalam kajian kami terdapat hal-hal yang menurut kami perlu kami kritisi, banyak cara kami untuk contoh menyalurkan kritikan kami melalui tulisan atau bisa juga langsung beraudiensi untuk berdiskusi, memberikan masukan-masukan terkait kebijakan-kebijakan yang kami kritisi. Contohnya sebelumnya apa nih yang udah pernah kita kritisi dari pemerintah kota ya atau pemerintah provinsi lah khususnya? Nah, contoh beberapa bulan yang lalu ketika harga singkong di Provinsi Lampung itu sangat anjlok, itu banyak sekali kita mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat, entah itu memang asalnya dari masyarakat ataupun sanak saudara keluarga kader-kader HMI. Nah, jadi waktu itu kita juga sempat beberapa kali menyampaikan masukan-masukan kita ke DPRD provinsi. Waktu itu kita pernah berdiskusi bareng dengan DPRD provinsi. Kita juga pernah langsung ke Jakarta waktu itu di Komisi 2 DPR RI. Kita juga sempat sampaikan masukan kami terkait harga singkong yang anjlok waktu itu. Dan juga waktu itu kami juga sempat membuka posko pengaduan. Jadi kami himpun laporan-laporan masyarakat, kami himpun dan itu jadi bahan kajian dan jadi bahan yang kami kritisi dan cari solusinya lalu sampaikan ke pemegang-pemegang kebijakan. Itu diselesaikan nggak kira-kira dari pihak pemangku kebijakan apa yang menjadi masukan-masukan dari kawan-kawan HMI? Kalau apa-apa yang sudah HMI coba waktu itu memang setelah isunya memang mulai naik, waktu itu tidak lama alhamdulillah harga singkong waktu itu tidak terlalu memberatkan petani lagi, karena yang jadi masalah juga waktu itu yang disoroti, banyak pihak yang menyoroti waktu itu terjadinya oligopoli. Apa itu? Oligopoli itu dia ada satu perusahaan yang dia mengatur harga jual petani ke
diskusi hasil kajian kami sampaikan pada pemangku kebijakan, dan alhamdulillah nggak terlalu lama mendapat respon yang baik. Oh. Jadi dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan HMI sempat berdampak juga pada masyarakat ya, dalam artian goal lah ya. Untuk dari kawan-kawan HMI sendiri menanggapi isu-isu terkini di Lampung, ada nggak isu-isu yang masih hangat gitu di Lampung atau di Kota Bandar Lampung lah, yang saat ini kawan-kawan HMI khususnya bidang PPD ini sedang kayaknya menarik nih gitu menurut kawan-kawan HMI? Ada nggak isu-isu terkini gitu? Nah, jadi kurang lebih beberapa minggu ini ada satu isu yang menjadi kajian hangat kami di internal HMI Cabang Lampung. Ada satu isu terkait ini alih fungsi lahan Taman Gajah dan Gor Saburai yang diwacanakan untuk menjadi Masjid Agung. Jadi isu itu yang jadi pembahasan hangat di Cabang Bandar Lampung ya. Nah ya, di beberapa minggu ini isu itu menjadi kajian hangat kami. Ini cukup menarik ini ketika kita ngomongin masalah Taman Gajah dan Gor Saburai ya, yang salah satunya ruang terbuka hijau itu RT. Nah, pro kontranya sendiri seperti apa itu Mas Febi yang dilihat oleh kawan-kawan HMI khususnya? Nah, iya. Nah, jadi memang jadi sesuatu yang lumrah ketika satu kebijakan itu ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, cuma HMI sudah mengkaji ini dan melihat hasil kajian kami seperti ini. Wacana dibangunnya atau dialihfungsikannya Taman Gajah dan Gor Saburai menjadi Masjid Agung kami kaji menjadi kebijakan yang kurang layak. Kenapa? Karena yang pertama begini Mas, awal dibangunnya Taman Gajah itu ditujukan untuk menjadi ruang terbuka hijau yang penggunaannya itu dan fungsinya sebagai paru-paru Kota Bandar Lampung khususnya, sebagai ruang tempat tumbuh-tumbuhan, karena melihat juga kita lihat Bandar Lampung sudah sangat penuh dengan kendaraan, harapannya kan RPH bisa sebagai tempat untuk menyerap karbon dioksida yang ada. Dan juga berbicara alih fungsi ke Masjid Agung, Taman Gajah dan Gor Saburai itu lahannya kurang mendukung. Itu yang kami kaji, lahannya kurang mendukung. Kemudian untuk strategi untuk posisi lahan juga kami lihat kalau itu Masjid Agung itu kurang pas diposisikan di wilayah Taman Gajah ini, karena jarak untuk ke Masjid Al-Quran masih terlalu dekat. Kami kaji kemarin, kami sebetulnya lebih mengharapkan bahwa pembangunan Masjid Agung itu yang wacananya juga itu bersumber dananya dari salah satu putra Lampung, Pak Abdul Bakri. Kami lebih bersepakat itu dipusatkan di Kota Baru yang lahannya masih banyak, masih lebar ya. Yang kita juga sama-sama tahu bahwa Kota Baru ini menjadi salah satu daerah yang akan banyak pembangunannya ke depan. Dan yang perlu kami garis bawahi, yang perlu HMI garis bawahi, ini kami bukan berarti kami
itu banyak dimanfaatkan oleh banyak keluarga yang sekedar singgah untuk bermain dengan anak-anaknya. Kemudian ada beberapa komunitas yang meramaikan Taman Gajah juga sebagai tempat kumpul dan tempat nongkrong. Cuma beberapa tahun belakang, mungkin 1 tahun atau lebih sedikit, kita lihat Taman Gajah ini Sepi. sangat sepi dan juga kumuh, tak terawat. Kalau beberapa informasi yang saya dapatkan dan kami juga sempat bicarakan itu, wajar ketika Taman Gajah itu kotor, wajar ketika Taman Gajah itu terlihat tak terurus, karena informasi yang kami dapatkan bahwa anggaran untuk perawatan Taman Gajah itu sudah dihentikan. Kalau informasi yang kami dapatkan Dialihkan. Dinas Pariwisata Provinsi Lampung yang diberikan tugas untuk mengelola Taman Gajah tersebut. Konfirmasi dari pihak Dinas Pariwisata bahwa anggarannya sudah dihentikan karena tidak ada. Ini cukup menarik ini ya. Ini isu-isu baru ini ya. Kita juga berdengar terkait pembangunan masjid ya, alih fungsi tadi. Sebenarnya kalau dari HMI sendiri kan kita masih ada RTH lain nih, kayak Pekor itu kan salah satu RTH juga. Apakah dengan satu RTH saja tidak cukup gitu Kota Bandar Lampung, atau memang udah ada cukup lah pembangunan Kota Bandar Lampung? Itu gimana tuh kalau dari HMI sendiri? Nah, kemarin itu kami sempat coba bicarakan itu. Karena kalau untuk keberadaan RTH yang di Taman Gajah, kami masih memandang itu perlu, karena bukan hanya dari segi RTH-nya saja, namun ada fungsi-fungsi lain sebagai, bisa kami sebut kemarin itu sebagai pemoles keindahan di Kota Bandar Lampung, karena dia berada tepat di jantung kota. Cukup ikonik ya. Untuk mempercantik alun-alunnya Bandar Lampung. Sebagai ikon kota lah ya. Ikon kota. Cuman kalau dari tinjauan kawan-kawan HMI sendiri, ada sisi politis nggak yang dibawa untuk alih fungsi ini? Karena kita tahu ya terkait Elephant Park atau Taman Gajah itu kan peninggalan dari gubernur sebelumnya gitu. Nah, setelah memang sudah berganti kepemimpinan saat ini, apakah kira-kira ada sisi politisnya kayaknya? Dari kawan-kawan HMI ada nggak pemikiran-pemikiran seperti itu? Untuk itu kami masih berpikiran positif terhadap pemerintahan. Saya juga melihat Pak Gubernur juga hari ini juga sangat memikirkan soal pembangunan di Provinsi Lampung, dan kami enggak punya praduga yang seperti Mas sampaikan bahwa ada kaitannya dengan gubernur sebelumnya yang itu khas, kita bisa bilang itu produk gubernur sebelumnya. Jadi nggak ada ini lah, nggak kepikiran sampai sana lah ya. Ya, kami masih Husnuzon. jadi sesuatu yang mungkin pemerintah provinsi juga punya kajian yang lain. Kami juga belum terlalu ini. Kami juga untuk isu soal alih fungsi ini juga belum menyempatkan juga terlalu banyak komunikasi dan diskusi pada provinsi, karena juga rencana Bandar Lampung Mas depan ini memang kami akan buat sebuah focus group discussion itu
jadi kepentingan bersama lah ya gitu. Untuk dari kawan-kawan organisasi lain sudah coba membahas terkait hal ini dari misalkan dari MII atau dari kawan-kawan GMKI gitu, pernah pembahasan bersama lah gitu dengan HMI. Kalau untuk atas nama lembaga belum. Untuk kita HMI dengan kawan-kawan Cimahi yang lain, kalau atas nama lembaga coba kumpul kemudian kaji bersama belum. Cuma kalau menjadi obrolan sambil ngopi lah ya, Antar individu lah ya, antar kawan-kawan. sambil ngopi ya sesekali jadi obrolan santai kan. Dan itu juga mereka melirik isu itu. Iya. Kita lihat tadi Taman Gajah ini juga kan banyak UMKM ya di wilayah-wilayah situ. Nah, apakah dari kawan-kawan atau pegiat-pegiat usaha di sekitar Taman Gajah dan Sampurna itu sudah tahu isu ini atau bahkan mereka pula sudah punya bahasanya apa itu, dia punya pemikiran sendiri gitu terkait itu. Udah coba ada obrolan dengan kawan-kawan itu. Kalau untuk tanggapan masyarakat, Tanggapan masyarakat. kalau untuk tanggapan masyarakat, kalau untuk para pedagang yang ada di seputaran Taman Gajah dan Saburai memang belum. Cuma saya pribadi beberapa kali juga seperti di tetangga-tetangga rumah atau di komplek-komplek rumah, saya coba bawa obrolan ini ke tengah-tengah mereka. Gimana sih tanggapan masyarakat Kota Bandar Lampung melihat ini? Memang ada yang pro dan ada yang kontra, Mas. Ada yang pro, ya ada yang pro untuk itu dijadikan masjid karena melihat fungsi Taman Gajah yang sekarang itu malah lihatnya umum, Bukan malah memperindah ya. lihat sepi. Banyak yang pro untuk dibangun masjid karena melihatnya dari sisi itu. Nah, ada juga masyarakat yang melihatnya dari sisi lain. Apa itu contohnya? Yang saya sampaikan tadi, Mas. Melihat sisi ketidak pasnya kapasitas lahan untuk dibangun masjid agung, kemudian dilihat dari sisi bagaimana fungsi RTH itu tetap dipertahankan, kemudian fungsi lainnya Taman Gajah sebagai tempat kumpulnya keluarga, bersantainya anak-anak muda Kota Bandar Lampung. Oke. Untuk pro kontranya memang ada ya sepertinya. Cuman kita udah ngomongin dari kelembagaan tadi. Kalau dari pribadi Mas Febi sendiri, individu Mas Febi sendiri, gimana ada pandangannya? Secara individu, pandangan pribadi. Bukan pandangan lembaga ya. Untuk isu ini, Untuk ini terkait isu ini. kalau saya sama dengan saya sampaikan tadi, karena memang isu ini saya yang bawa pembahasannya ke internal cabang Bandar Lampung, karena memang saya membidangi bidang yang Berkaitan dengan ini. berkaitan untuk pembahasan ini. Jadi kurang lebih ya tanggapan saya Sama. seperti tadi. Oke. Nah, terkait isu ini nanti ke depannya HMI Cabang Bandar Lampung akan melakukan apa ini? Apakah melakukan mediasi dengan pihak-pihak pemegang kebijakan ya, atau bahkan mediasi bersama masyarakat? Apa itu kira-kira yang akan dilakukan? Untuk ke depan ini agar HMI itu informasinya nggak setengah-setengah. Kemudian kami itu di HMI itu terbiasa dengan yang namanya diskusi. Jadi ke depan HMI Cabang Bandar Lampung ini akan menggelar fokus group discussion. Akan menggelar fokus group discussion yang di sana nanti kita akan diskusi bersama dengan pemangku kebijakan,
punya kapasitas di wilayah itu. di Pembahasan itu. pembahasan isu ini. Oke. Cuman wacana ini sendiri dari Pemprov atau dari Pemkot sebenarnya? Kalau untuk wacana ini dari pemerintah provinsi Lampung. Dari Pemprov Kalau ya. wacana yang sudah kurang lebih beberapa minggu yang lalu menjadi isu yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Oke. melalui dinas pariwisata Selaku pengelola ya, pengelola. selaku pengelola namanya. Cuman dari kawan-kawan HMI sendiri mendapat isu itu dari Pemprov sendiri apa yang menjadi landasan mereka bahwasanya lokasi ini harus kita alih fungsikan menjadi masjid gitu. Ada ininya nggak itu? Nah, untuk hal ini itu yang belum sempat kami dapatkan informasinya, Mas. Ah. Karena keterbatasan waktu dan kesempatan kami untuk bisa bertemu dengan Provinsi Lampung untuk beraudiensi dan membahas masalah ini. Oke. Ya, cukup menarik ini ya. Jadi belum ada kenapa-kenapanya belum tahu ya. Ya, Mungkin di FGD nanti bisa dibahas itu. ya. Harapan kami memang di FGD nanti bahwa akan ada terbukaan informasi yang seluas-luasnya. Agar masyarakat juga tahu, mahasiswa seperti organisasi kami, HMI juga tahu, dan kawan-kawan organisasi lain juga tahu, kemudian jadi wadah kita ngobrol bareng, kemudian sama-sama menyampaikan masukan dan lahirnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi itu menjadi kebijakan yang diterima oleh semua kalangan. Oke, bisa kita tunggu ya nanti ya hasilnya dari itu. Mungkin cukup menarik bahasan kita hari ini dan cukup kompleks ya karena masih banyak hal-hal yang belum kita ketahui sebenarnya. Mungkin ada yang mau kita bahas lagi atau sudah cukup ini kayaknya ya? Kalau untuk masalah isu Gimana? ini saya rasa sudah cukup. Cukup ya. Soalnya ini cukup belum masih kita anggap bias juga ya soalnya ya. Karena baru wacana. Masih wacana. Cuma walaupun ini wacana kita tetap harus mengawal. Cuman gejolaknya di masyarakat udah ada kan. Oke. Mungkin sekian ya Tribuners ya pembahasan kita bersama Ketua Bidang Pemberdayaan atau apa? Partisipasi ya. Partisipasi Pembangunan Daerah atau PPD HMI Cabang Lampung ya terkait tadi isu pro kontra Taman Gajah yang ternyata kita juga baru tahu nih akan alih fungsikan menjadi masjid. Namun itu masih wacana ya Tribuners. Mungkin sekian obrolan singkat kita pada sore hari ini bersama kawan-kawan dari HMI. Saya Hendra, wartawan Tribun, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.